Aku kayak pernah lihat lah bapak ini. Di mana mo tengok emang? Di HP lama na lagi. Oi, ngapain kalian? Kami lagi lihat gambar ini, tapi kami nggak tahu ini siapa. Sumpah nggak tahu kalian. Udah berapa tahun kalian sekolah? Ini nih bapak pendidikan pertama di Indonesia. Iya. Makanya kalau punya HP tuh jangan dibuat main game terus. Banyak loh informasi yang kita bisa dapat dari situ. Jadi gini ceritanya. Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang sekarang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman. Dia merupakan putra dari GPH Suryaningrat dan cucu dari Pakualam III, Bapak Pendidikan Indonesia. Sebutan yang akan terus dilekatkan pada seorang pendidik bersahaja yang rela melepaskan jubah kebangsaannya agar bisa berbaur dan merakyat. Berbeda dengan anak pribumi lainnya pada masa itu, dia menamatkan pendidikan dasar di Europage Leisure School yang merupakan sekolah dasar khusus untuk anak-anak yang berasal dari Eropa. Dia sempat melanjutkan pendidikan kedokteran di Sofia dan bertemu dengan Cipto Mangunkusumo dan De Westdekker yang akan menjadi sahabatnya. Aku De Westdekker. Siapa namamu? Aku Suwardi Suryaningrat. Lalu, siapa nama pemuda yang ada di samping ini? Aku Cipto Mangunkusumo. Betul-betul ya sama kita. Tetapi sayangnya, pendidikan beliau tidak bisa diselesaikan dikarenakan kondisi kesehatannya yang buruk. Beliau harus rela melihat mimpinya pupus dan dicabut beasiswanya. Namun, gagal menjadi dokter bukan tidak lantas membuatnya hilang arah. Malah, ia menemukan kekuatan baru dengan bersenjata kertas dan pena. Suwardi, ada apa denganmu? Aku hari ini merasa kurang enak badan. Lebih baik kamu istirahat saja dahulu. Oh, baiklah, terima kasih. Setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya, Suwardi menjadi seorang wartawan dan penulis di berbagai surat kabar. Suwardi termasuk penulis yang sangat handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif tajam dan patriotik, hingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi para pembacanya. Tulisan-tulisan Suwardi menarik perhatian kedua sahabatnya yang juga tengah membangun pergerakan, Cipto Mangunkusumo dan De Westdekker. Mereka lalu bergabung dengan organisasi Budi Utomo. Kemudian, ketiganya mendirikan partai yang bernama Industry Party. Lantas, apa tujuannya terbentuknya partai ini? Benar sekali, apa tujuannya? Sebenarnya tujuan dari terbentuknya partai ini adalah untuk menyamaratakan masyarakat penduduk Belanda dan warga pribumi. Perlakuan masyarakat Belanda kepada warga pribumi sangatlah tidak pantas. Mereka kan juga berhak mendapatkan perlakuan yang layak. Suwardi dan Cipto Mangunkusumo membenarkan ucapan dari De Westdekker. Ketiganya kemudian bahu-membahu menyebarkan Indonesia merdeka. Pada suatu hari, Cipto Mangunkusumo dan De Westdekker
terlihat tergesa-gesa menemui Suwardi. Apakah kalian sudah mendengar beritanya? Sudah. Aku tidak menyangka kepada pemerintah Belanda. Tiga-tiganya mereka meminta sumbangan kepada masyarakat pribumi demi merayakan kemerdekaan atas Prancis. Benar sekali, kok bisa-bisanya mereka merayakannya di sini dan meminta sumbangan kepada masyarakat pribumi. Benar-benar kurang ajar. Suwardi mulai mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Puncaknya, ia menuliskan sebuah kritik tajam yang ditujukan kepada bangsa penjajah. Tulisannya yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda" menjadi sangat terkenal pada masa itu. Merahlah wajah dan telinga Belanda. Suara lantang Suwardi sudah dianggap keterlaluan. Bersama rekan seperjuangannya, 3 serangkai itu pun diasingkan di negeri Belanda pada tahun 1913. Namun, justru di negeri kincir angin itulah menyalanya perjuangan Suwardi semakin terang benderang. Beliau mempelajari pendidikan dan metode pengajaran barat yang kelak ia terapkan untuk bangsa Indonesia. Sekembalinya ke tanah air, jalan terjal masih dihadapinya. Suwardi lagi-lagi harus berhadapan dengan pihak-pihak pemerintah kolonial Belanda. Celakanya, kali ini ia harus sampai mendekam di penjara. Lalu, disinilah titik balik itu. Sang istri mengingatkan Suwardi tentang janjinya kepada sang guru agar mau mendidik kaumnya yang masih tertindas. Bagai mendapatkan ilham, Suwardi pun segera siap lahir menjadi sosok yang baru. Ketika ia bebas, ia lekas mendirikan sebuah sekolah, taman siswa, pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Di sekolah ini, ia memperkenalkan konsep pendidikan yang membebaskan, yang dikenal dengan prinsip Ina Ngarsa Sung Tulada, atau di depan memberi teladan, Ing Madia Mangun Katsa, atau di tengah memberikan semangat, dan Tut Wuri Handayani, atau di belakang memberikan dorongan. Ia menginginkan agar para warga mendapatkan pendidikan dan perlakuan yang setara dengan perjuangannya yang begitu hebat yang menyelamatkan para nasib pribumi. Saat berumur 40 tahun, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Selamat pagi, Raden Mas Suwardi. Baik, selamat pagi. Setelah dipikir-pikir, sebaiknya kamu memanggil saya dengan sebutan Ki Hajar Dewantara. Gini, masalah hormat dan dihormati itu tidak hanya bisa ditunjukkan lewat kata-kata, tetapi juga bisa ditunjukkan lewat unggah-ungguh yang kamu lakukan. Itu Raden. Iya, seperti ini. Berikan saja saya suatu gambaran, seperti masyarakat dan para penjajah Belanda. Mereka selalu memanggil saya dengan secara terhormat, seperti Raden Mas Suwardi. Tapi lihat yang apa mereka lakukan? Unggah-ungguh mereka sama sekali tidak ada.
Ki Hajar Dewantara meninggal pada 26 April 1959. Tetapi, warisan pemikiran tentang pendidikan akan tetap hidup dan terus memberikan pencerahan bagi penerus bangsa Indonesia. Perjuangan melawan penjajah bagi Ki Hajar Dewantara tidak harus selalu melalui pertempuran fisik, tetapi dengan membangkitkan semangat dan kesadaran melalui pendidikan yang membebaskan. Hal ini menyadarkan kita bahwa perjuangan itu adalah tentang memiliki ide dan mimpi yang besar. Butuh 3 dekade bagi 3 serangkai untuk kita bisa menikmati kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Nah, sekarang giliran kita untuk meraih mimpi dan cita-cita kita untuk Indonesia di masa depan. Wah, seberat itu ya perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk pendidikan Indonesia. Itulah masa pahlawan seberjuang itu, tapi kita masih malas-malasan untuk belajar. Percuma dong Ki Hajar Dewantara itu. Sekarang aku mau lebih rajin belajar lah weh. Dari dulu pun harusnya. Abi. Ayo dong guys, semangat 45-nya untuk ngerjain tugas. Ayo.